Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi kemarin. Materi kan kemarin tentang keyakinan. Kamu jangan dulu kan. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran dan Hadis. Oke, bab 2 ya, Al-Quran dan Hadis. Dan pada kesempatan ini, adapun pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca. Jadi Al-Quran ini sesuatu yang dibaca. Kalau dari bahasa Arab itu yaqra'u qira'atan. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Jadi secara mutawatir ini diturunkan secara bertahap atau secara berurutan. Ditulis dalam mushaf atau dalam lembaran kertas. Jadi mushaf itu dalam lembaran kertas. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pengertian hadis, ini masuk ke pengertian hadis. Hadis itu sama dengan sunnah. Jadi sunnah itu ataupun hadis itu maksudnya segala perlakuan Nabi, perbuatan ataupun perkataan Nabi. Jadi segala perbuatan atau perkataan Nabi itu disebut sebagai hadis atau sunnah. Paham? Nanti adik-adik bisa tanyakan kepada saya adapun yang tidak dipahami. Oke. Jadi di sini adapun bagian-bagian hadis ada 3 di sini ada bagian-bagian hadis antara lain sanad. Sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW kepada kita. Jadi sanad ini disebut sanad itu sekelompok orang atau sekelompok sahabat yang menyampaikan sunnah-sunnah Rasul kepada kita sampai sekarang ini. Dan yang kedua itu ada matan. Matan yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi matan itu isi daripada hadis yang disampaikan langsung kepada Rasulullah SAW. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Jadi kita ini disebut rawi yang meriwayatkan hadis sampai kepada keturunan kita selanjutnya. Paham? Nah, di sini kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran ini kenapa disebut sebagai sumber hukum Islam? Karena Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti Undang-Undang Dasar 1945 ataupun Pancasila itu dijadikan pedoman atau peraturan tata tertib di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, di sini kedudukan Al-Quran dan Hadis yang pertama. Kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber Islam. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan merujuk dan berpedoman kepadanya. Kandungan hukum dalam Al-Quran, para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu akidah atau keimanan. Nah, di sini fungsi Al-Quran itu ada beberapa ya. Jadi Al-Quran ini pertama dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua sumber pokok ajaran Islam. Jadi di setiap ajaran Islam itu terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga peringatan dan pelajaran bagi manusia. Oke, di sini adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan kepada adik. Tapi sebelumnya anak-anak bisa tanyakan kalau ada yang tidak paham. Silakan. Kamu jangan dulu tanya. Pak, Al-Quran itu pertama kali diturunkan di mana? Oke. Ini tidak pernah dipelajari. Kalau di SD itu kan sebelumnya sudah dipelajari. Oke. Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan wahyu atau titipan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus Rasul. Itu pertama dia menerima wahyu Allah itu di Gua Hira. Jadi surah pertama yang dia terima itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu pertama kali menerima wahyu Allah itu surah Al-Ihlas ayat 1 sampai 5.